Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Sela Fitriani dari kelompok 3 kelas manajemen C. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul International Financial Market. Pengertian International Financial Market. Pasar keuangan internasional adalah tempat perdagangan produk keuangan antar negara yang diperdagangkan antara individu dan antar negara. Hal ini dapat dilihat sebagai seperangkat aturan dan lembaga di mana aset diperdagangkan antara agen yang mengalami surplus dan agen yang mengalami defisit dan di mana lembaga menetapkan aturan. Poin selanjutnya yaitu hambatan-hambatan dalam international financial market. Beberapa hambatan yang menghalangi pembentukan pasar aset yang terintegrasi yaitu yang pertama, perbedaan pajak, yang kedua, tarif, yang ketiga, kuota, yang keempat, kesulitan perpindahan tenaga kerja, yang kelima, perbedaan budaya, dan yang terakhir yaitu perbedaan laporan keuangan dan biaya komunikasi informasi antar negara. Poin selanjutnya yaitu motivasi investasi di pasar luar negeri yang terdiri dari yang pertama, kondisi ekonomi, yang kedua, harapan perubahan harga kurs, dan yang ketiga, memperoleh kesempatan untuk melakukan diversifikasi secara internasional. Poin selanjutnya yaitu motivasi penyediaan kredit di pasar asing. Motif penyediaan kredit pasar asing yaitu satu, tingginya tingkat suku bunga asing, yang kedua, taksiran kurs mata uang asing, dan yang ketiga, diversifikasi internasional. Poin selanjutnya yaitu motivasi untuk meminjam pasar valuta asing, yang terdiri dari motif untuk meminjam di pasar valuta asing, yang kedua, tingkat suku bunga rendah, yang ketiga, taksiran kurs mata uang asing. Meski demikian, hambatan perdagangan internasional ini menciptakan peluang yang dapat menarik investasi asing. Poin selanjutnya yaitu transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing adalah layanan transaksi jual beli valuta asing untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam melakukan pembayaran dalam mata uang asing maupun lindung nilai atau hedging terhadap kewajiban atau kekayaan nasabah. Transaksi mata uang asing dibagi menjadi dua bagian, yaitu transaksi spot dan transaksi forward. Transaksi spot merupakan transaksi falas yang segera dapat direalisasikan berdasarkan spot rate yang berlaku. Nilai kurs spot antara dua negara harus berlaku sama di semua bank yang menyediakan jasa penukaran uang asing. Jika terdapat perbedaan, maka bank akan memberi falas yang di-quote lebih rendah dan menjualnya ke bank yang meng-quote relatif lebih tinggi, sehingga terjadi penyesuaian uang dapat menghilangkan perbedaan. Yang kedua yaitu transaksi forward. Transaksi forward merupakan transaksi yang dapat menguji nilai kurs ketika multinational company atau MNC akan membeli atau menjual sebuah mata uang asing atau dikenal sebagai forward rate. Sebuah kontrak forward akan menunjukkan sebuah mata uang asing yang dapat dibeli atau dijual oleh MNC pada waktu tertentu di masa datang pada harga kurs tertentu. Umumnya MNC akan memanfaatkan forward market untuk memagari pembayaran mendatang yang akan mereka terima atau berikan dalam bentuk falas, sehingga mereka tidak perlu khawatir terhadap fluktuasi spot rate sampai dengan pembayaran mereka di masa datang. Poin selanjutnya yaitu karakteristik bank yang menyediakan transaksi falas, yaitu 1. Quote yang kompetitif. 2. Hubungan khusus dengan bank. Bank dapat menawarkan jasa manajemen kas atau usaha untuk memperoleh falas yang sulit sekalipun bagi perusahaan. Yang ketiga, kecepatan pelayanan. Perusahaan lebih menyukai bank yang mampu melaksanakan transaksi tepat waktu dan mampu membereskan setiap paperwork atau arsip surat menyurat dalam waktu yang cepat. 4. Memberikan advice tentang kondisi pasar. Bid ask spread. Menurut Abrawati dan Dewi, pada tahun 2008, bid ask spread merupakan selisih antara tawaran harga jual terendah dan harga beli tertinggi pada akhir jam perdagangan atas suatu jenis saham di BEI. Apabila bid ask spread suatu saham lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas saham tersebut meningkat. Bank komersial umumnya menyediakan layanan transaksi falas untuk memperoleh fee setiap saat. Bank akan menentukan kurs atau meng-quote beli bid sebuah mata uang asing lebih rendah dibanding kurs jualnya. Selisih harga kurs jual dan beli dimaksudkan untuk menutupi biaya yang muncul dalam mengakomodasi permintaan penukaran mata uang asing. Investasi kurs falas, yaitu spot quotation, merupakan penyajian kurs beli dan jual di pasar forward. Direct quotation, Rp9.000 atau 9.000 US dollar. Indirect quotation US dollar 0,0001 rupiah.
cross exchange rate, yaitu nilai kurs di antara dua mata uang asing yang berbeda relatif terhadap mata uang lain. Poin selanjutnya yaitu Special Drawing Rig atau SDR. Special Drawing Rig adalah aset cadangan mata uang asing terlengkap yang ditetapkan dan dikelola oleh IMF. SDR dapat digunakan untuk mengurangi kekurangan dolar Amerika Serikat dan cadangan emas dalam perluasan perdagangan internasional. Hak SDR dapat digunakan ketika negara anggota IMF mengalami defisit neraca perdagangan atau pasif. Poin selanjutnya yaitu studi kasus. Ketidakpastian pasar keuangan global belum sepenuhnya reda. Bank Indonesia kembali menyampaikan penjelasan terkait kondisi pasar keuangan global yang masih diwarnai ketidakpastian. Hal ini menurutnya didorong kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter global yang lebih cepat sejalan kenaikan inflasi yang terus berlangsung. Ada semacam perbedaan pendapat dari ekonomi maupun institusi, terutama di Amerika Serikat, tentang inflasi. Ini apakah bersifat permanen atau temporer? Ini menyebabkan ketidakpastian terjadi di pasar keuangan global, ujarnya dalam pelatihan B di Hotel JW Marriott Surabaya. Tak hanya itu, IGP Wirakusuma lebih lanjut menjelaskan terkait dampak ketidakpastian pasar keuangan global yang belum sepenuhnya merdeka terhadap Indonesia. Perkembangan tersebut mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang termasuk Indonesia, bebernya. BI mencatat nilai tukar rupiah pada 17 November 2021 melemah 0,53% secara poin-to-poin dan 0,56% secara rata dibandingkan dengan level Oktober 2021. Pelemahan nilai tukar rupiah disebabkan oleh aliran masuk modal asing yang terbatas di tengah persepsi posesif terhadap prospek perekonomian domestik dan terjaganya pasokan falas domestik. Dengan perkembangan tersebut, rupiah sampai dengan 17 November 2021 mencatat depresiasi sebesar 1,3%. Dibandingkan dengan level akhir 2020, angka tersebut lebih rendah dibandingkan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya seperti India, Malaysia, dan Filipina. Kendati demikian, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar. Sejalan itu, IGV Wirakusuma menjelaskan bahwa triwulan 3 2021 pertumbuhan ekonomi di berbagai negara seperti Amerika Serikat, China, Jepang melambat. Ini terjadi akibat kenaikan kasus varian Delta COVID-19 serta gangguan rantai pasok dan energi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di Eropa tetap tinggi, didorong oleh pembukaan ekonomi yang semakin luas. Meski begitu, memasuki triwulan 4 2021, pemulihan ekonomi global diperkirakan terus berlangsung. BI memproyeksikan secara tahunan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2021 mencapai 5,7%. Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat prediksi tumbuh 5,9%, sedangkan China mencapai 8%. Berlanjutnya pemulihan ekonomi global dikonfirmasi oleh berbagai indikator dini pada Oktober 2021, seperti Purchasing Manager Index atau PMI, keyakinan konsumen, dan penjualan retail, termasuk mulai berkurangnya keterbatasan energi di China. Berlanjutnya kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas tersebut menurutnya akan menopang prospek ekspor negara berkembang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.